Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama ibadah chapel online. Dan pada hari ini kita akan mulai bersama-sama ibadah chapel kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Pertama-tama kita berdoa untuk perkuliahan 1 minggu ke depan yang akan kita laksanakan, baik ujian akhir yang akan kita lakukan, supaya Tuhan memampukan dan berikan kita hikmat dan pengetahuan. Kita juga berdoa untuk para dosen, staf, dan juga para pekerja di STTB, supaya Tuhan terus memakai mereka secara luar biasa di dalam melayani Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa kembali dipertemukan melalui chapel online. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk perkuliahan kami untuk 1 minggu ke depan Tuhan, di mana kami akan menjalani ujian Bapa, ujian akhir untuk kami menyelesaikan perkuliahan kami di semester ini. Tuhan, kiranya memberikan kami kemampuan, hikmat, dan pengetahuan untuk kami dapat menyelesaikan Bapa segala tugas dan ujian-ujian yang akan diberikan oleh dosen kami. Tuhan, kiranya juga berkati setiap pelayanan para dosen, para staf akademik, dan juga para pekerja yang di STTB Bapa saat ini. Kiranya Tuhan terus pakai mereka, berikan kekuatan, dan juga Tuhan memelihara mereka. Dan kami kembali menyerahkan ibadah chapel online kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di tempat kami masing-masing, dan kiranya kami dapat merasakan kasih dan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sepanjang kehidupan kita sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan tak pernah henti-hentinya mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, selidiki aku. Mari kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita ulangi pujian kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
sebelumnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan, "Murnikanku." Biarlah melalui pujian ini, kita datang kepada Tuhan dengan tertunduk malu, mengizinkan Tuhan memurnikan hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang setia di hadapannya. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan diri, beli belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sampai kita katakan, sesungguhnya ku hamba dunia. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan diri, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman, rekan semuanya dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Semoga masih antusias. Dan biarlah pagi hari ini, di awal minggu ini, kita boleh memulai dengan satu hal yang baik, dengan antusiasme dari Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur luar biasa ya Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh memulai minggu ini dalam nama Tuhan Yesus, dan kami memulai dengan antusias daripada Engkau melalui firman yang akan Kau bagikan pagi hari ini melalui hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar dan melakukan apa yang Kau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur dan menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Sekali lagi shalom, pagi hari ini tema yang akan saya bawakan adalah cukup menarik, yaitu tentang the rotten apple. Don't be a rotten apple. Apa itu?
Kita lihat nanti. Tapi sebelumnya saya akan membuka firman Tuhan dengan satu cerita. Saya tidak tahu berapa banyak dari teman-teman yang pernah mendengar cerita tentang si kodok dan si katak. Si kodok dan si katak. Nah, jadi ceritanya ada dua binatang ini sangat dekat, si kodok dan si katak. Nah, mereka berdua satu hari bikin cookies gitu ya, bikin cookies dan mereka sangat senang. Ternyata kuenya sangat enak. Beda dari kue-kue sebelumnya yang mereka pernah buat. Lalu si kodok bilang, kuenya enak banget. Ingat ya, jangan sampai habis hari ini. Kita harus simpen buat hari-hari besok. Setuju, kata si katak. Setuju. Kita harus menanamkan willpower kita untuk hal ini. Terus si kodok bilang, willpower? Apaan itu willpower? Willpower itu dia bilang adalah keinginan untuk tidak melakukan apa yang ingin kita lakukan. Oke, jadi willpower kita membuat kue kita tidak cepat habis. Oke, mereka tutup. Tapi kan kalau tutup bisa dibuka ya. Saking enaknya mereka nggak tahan. Buka lagi. Makan. Aduh. Nanti habis. Kalau gitu gimana? Kita diikat sama mereka. Ikatnya bisa dibuka dong. Dibuka ikatannya. Aduh nggak tahan. Oke, kalau gitu kita harus simpan di tempat yang susah kita jangkau. Mereka ikat. Simpanlah mereka di atas lemari. Tetap aja bisa diambil ya. Willpower kita kurang, tekad kita kurang. Ya udah, kalau gitu gimana, kita simpan di luar supaya kita tidak melihat dan kita tidak timbul keinginan untuk makan. Disimpanlah di luar. Ada mereka tidur. Apa yang terjadi pagi harinya? Kuenya sisa 1 biji karena dimakan oleh kodok yang lain yang lewat, binatang yang lain dilewat, dan burung-burung yang datang untuk makan. Lalu si kodok pun bilang, aduh, willpower kita kurang ini. Iya ya, willpower kita kurang. Ayo kalau gitu kita bikin lagi kuenya. Jadi maksudnya apa? Padahal willpower pertamanya, tekadnya apa? Supaya kuenya tidak habis. Tetapi kurang disiplin, kurang kuat keinginannya, sampai akhirnya mereka tidak tahan bahkan melakukan kebodohan yang lebih heboh lagi, yaitu membiarkan dimakan oleh burung-burung di luar. Mari kita berefleksi, bukankah kita juga seperti itu? Kita punya keinginan untuk berubah, kita punya tekad untuk seperti Kristus ya. Seperti 1 semester ini kita belajar bagaimana kita membentuk karakter kita untuk lebih seperti Kristus. Kita bertekad, kita punya keinginan dan semuanya, tetapi tanpa disiplin. Tanpa ada kelompok atau orang yang mewarning. Di sini kodok dan katak tidak saling menguatkan ya. Jadi mereka akhirnya gagal. Bagaimana mungkin jika kita juga punya komsel, tetapi komsel tidak berfungsi. Jadi tidak ada will power yang benar-benar dilakukan di antara kita. Nah, oleh sebab itu hari ini kita ingin membahas bagaimana caranya kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita bisa terus membentuk karakter Kristiani kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang mungkin juga sudah dibaca Bapak berkali-kali, yaitu dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Bagian yang cukup panjang. Saya akan membaginya, nanti saya akan berhenti di beberapa bagian untuk kita bisa berefleksi. Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya akan stop dulu sampai ayat keempat ini, karena yang pertama, bagaimana kita membentuk karakter Kristiani? Yang pertama adalah kita harus tahu siapa diri kita. You become who you are. You are who you are. Kita ciptaan baru. Di sini di ayat yang 1 sampai 4 ini dikatakan bahwa kita yang dulunya mati sekarang sudah hidup bersama-sama dengan Allah.
Jadi kita sudah diberikan kehidupan yang baru. Kita adalah ciptaan barunya Tuhan. Ya, dan kita di sini melihat bagaimana Tuhan memberikan memberikan kita identitas baru kepada kita ini bukan cuma sekedar identitas baru, that's all. Tidak, tetapi Dia mempersiapkan kita untuk menyatakan diri kita bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Wow, ini satu hal yang sangat luar biasa dan mengingatkan saya, wow, saya sudah dibangkitkan dengan Kristus, saya yang mati sudah dihidupkan kembali, dan saya diberikan identitas baru sebagai anak Allah. Teman-teman, kalau misalnya kita sudah punya identitas baru sebagai anak Allah, harusnya kita sudah berubah cara hidupnya, karakternya. Saya jadi ingat, saya tidak tahu berapa banyak di teman-teman nonton film Harry Potter, tetapi di film itu ada satu karakter yang lucu namanya Dobby. Dobby ini tuh pembantu rumah tangga, sebetulnya budak, bentuknya elf, pendek seperti itu, dan dia itu bekerja, bahkan disiksa oleh tuannya yang jahat, ya temannya Harry Potter yang jahat. Nah, Dobby ini satu hari akhirnya diberikan kaos kaki oleh si Harry Potter. Ternyata kaos kaki itu membebaskan Dobby. Akhirnya Dobby begitu senang. Dia sekarang, Tuan Harry Potter, sekarang kau adalah majikanku, kau adalah tuanku. Tapi Harry Potter bilang apa? Saya nggak punya rumah, saya nggak punya dapur, karena Dobby ini biasa melakukan kegiatan di dapur. Terus akhirnya Dobby bilang, tidak, aku sekarang sukacita karena aku tidak bekerja di tuanku yang jahat itu. Dan sekarang aku bersukacita, aku bebas, aku akan melakukan apapun yang engkau minta. Dan memang nanti akhirnya Dobby membantu Harry Potter. Nah, teman-teman, mari kita lihat reaksi dari seorang Dobby ini. Dari yang lesu, letih, tersiksa gitu ya, gloomy hidupnya, begitu gelap, akhirnya dia merasakan ada sesuatu yang baru, dan dia sangat bersukacita hanya karena satu kaos kaki. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus memberikan hidupnya di kayu salib untuk memberikan kita identitas baru. Semoga itu tidak membuat kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan, menyia-nyiakan identitas yang sudah diberikan kepada kita. Karena itu menjadi landasan pertama bagaimana kita bisa membentuk karakter Kristiani kita. Tahu diri, tahu siapa kita. Lalu yang kedua, di saat kita sudah tahu diri, sudah diri branding nih sama Tuhan, itu cuman bisa aja packagingnya saja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendalami lagi, ya, bukan hanya identitasnya diperbaharui, tetapi apa yang di dalam diri kita itu juga diperbaharui. Poin yang kedua adalah you are atau you became what you love. You became what you love. Kamu akan menjadi apa yang kamu cintai. We follow our love. Hidup kita mengikuti apa yang kita cintai. Bukankah begitu? Berapa banyak dari kita sekarang ya, 24 jam nih ya, waktu yang kita punya, menghabiskan, katakanlah kita pakai sepertiga ya, 8 jam mungkin bekerja. 8 jam lain apa ya? Bekerja atau bikin PR, bikin tugas sebagai 8 jam. 8 jam yang lain mungkin tidur ya. 8 jam yang lain itu sisanya untuk apa? Atau bahkan mungkin gak 8 jam. Karena sekarang kuliah online ya, cuma 2-3 jam. Bikin tugasnya gak terlalu banyak ya sekarang ya. Mungkin cuma 2-3 jam, cuma 5 jam. Katakanlah 10 jam untuk apa? Nonton drama Korea, main Among Us, main sosial media. Saya punya handphone ini ya, yang saya pakai buat rekaman tuh selalu ada reminder, screen time Anda sudah melebihi 5 jam. Nanti dia keluar lagi, screen time Anda sudah melebihi 7 jam. Dia ada warning. Saya jadi berpikir, ya, berapa jam dari hidup kita yang dihabiskan untuk lebih dekat dengan si pemberi identitas kita? Berapa banyak hidup kita yang semakin kita lakukan, semakin kita habiskan untuk sesuatu yang kita cintai. Santo Agustin, dia bilang hal ini, the whole life of a good Christian is a holy desire. Kehidupan yang full, yang penuh dari seorang Kristen yang baik adalah keinginan yang kudus.
Apa itu keinginan yang kudus? Ini dia. Kita akan lanjut membaca Bapak Ibu dari Kolose 3 ayat 5 sampai, saya akan bahas dulu sampai ke 14. Nah, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Karena dahulu juga kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup. Tetapi sekarang buang marahmu, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Jangan kamu saling mendustai, karena kamu harus sudah menanggalkan semua manusia lamamu dan segala kelakuannya. Dan sekarang kamu mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sekali lagi, hal ini adalah pembaharuan yang terus-menerus. Lalu setelah itu dia katakan, oleh sebab itu kamu harus melakukan yang namanya oleh Santo Agustinus katakan the holy desire. Yaitu apa? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, ampuni orang lain. Bahkan kalau ada yang menaruh dendam, gitu ya, ampuni, karena kamu juga perbuatlah demikian, karena Tuhan sudah melakukan hal yang sama. Dan semuanya itu, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu apa yang kita lakukan itu mengikuti dari apa yang kita cintai. Kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, itu pasti diikuti oleh apa? Hal-hal yang kita cintai. Omel-omelan, kata-kata kasar ya, tapi seni katakannya kemarahan, fitnah, kata-kata kotor, semua kita simpan. Akhirnya keluarnya pun adalah hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita ingin orang lain melihat Kristus dalam diri kita harus masukkan banyak Kristus dalam hidup kita. Kita harus memasukkan banyak holy desire dalam hidup kita. Yang tadi sudah dituliskan di ayat yang ke-12 dan 13. James K.A. Smith, bukunya, saya sangat suka buku ini, You Are What You Love. Simple ya, You Are What You Love, The Spiritual Power of Habit. K.A. Smith dalam bukunya ini berkata bahwa apa yang kau cintai itu akan menampilkan dirimu sebenarnya. Jadi kalau kita tahu, yang pertama ya, you are who you are, identitas kita, dan kita mencintai siapa pemberi identitas itu kepada kita, itulah yang akan dicerminkan di dalam diri kita. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, yang kita isi di dalam kita, dan semuanya itu kalau itu mencerminkan siapa pemberi identitas itu, itulah yang disebut sebagai you are who you love. Jadi seperti tadi yang Agustin katakan dan juga Rasul Paulus tuliskan di dalam Kolose ini, bahwa sekarang waktunya kita melepaskan semua yang manusia lama itu. Dan kenapa kita harus melakukan belas kasihan, kemurahan, kerendah hati dan sebagainya? Karena kita telah dipanggil menjadi satu tubuh bersama-sama dengan Tuhan, yaitu seperti tertulis di ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, ya, itu yang ada di dalam diri kita, dan untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita tahu siapa diri kita, you are who you become who you are, you become what you love. Nah, dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rindu untuk ada di dalam diri kita. Lalu yang ketiga, you will become what you do. You are what you do. Ya, ada satu pantun, bukan pantun ya, saya jadi lupa pantun. Kata-kata bijak berkata seperti ini. Di saat kita menabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Di saat kita menabur tindakan, kita akan menuai kebiasaan. Di saat kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Jadi apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Dan semua tindakan-tindakan kita itu akan menghasilkan karakter.
Kalau kita tahu karakter itu diartikan sebagai sesuatu yang orang lain tidak lihat, naturnya diri kita. Kita bisa pakai topeng begitu banyak dan sebagainya, tapi itu bukan karakter kita, ya. Dan kita, Aristotle bilang bahwa kita ini mengembangkan karakter kita di saat kita mempraktekkannya, exercising them. Oleh sebab itu, Paulus di sini mengatakan apa? Hendaknya perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, ini ayat 16. Sehingga kamu dengan segala hikmat, apa yang harus dilakukan? Exercising-nya by mempraktekkannya dalam hal mengajar, menegur seorang akan yang lain, menyanyikan mazmur puji-pujian, dan mengucaplah syukur. Itu bagian dari karakter Kristiani. Dan Bapak Ibu, you are what you do. Ayat 17. Dan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di saat kita tahu siapa identitas kita, di saat kita tahu apa keinginan terdalam kita supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan pencipta kita akan melakukan hal-hal yang baik yang Dia ingin kita lakukan bersama-sama dengan Dia sebagai satu tubuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya pernah membaca satu buku dari C.S. Lewis, bukannya Narnia-nya, tetapi judulnya The Great Divorce. Bukunya udah kuning sekali ya, saya dikasih. Itu tuh tentang ceritanya alegori, cerita tentang ada satu bus ya berisi orang-orang yang harusnya masuk neraka. Tapi akhirnya diberikan kesempatan untuk ikut tur ke surga. Ya. Jadi akhirnya mereka ikut tur, saya lupa berapa banyak di dalamnya, dan mereka dikasih tahu, oke, kamu boleh tinggal di surga kalau kamu melepaskan semua dosa-dosamu yang dulu, kamu melepaskan kebiasaan-kebiasaan burukmu yang dulu, kamu stop harus berbuat A, B, C seperti kamu lakukan. Intinya banyak sekali aturan-aturannya, intinya meninggalkan kehidupan yang lama gitu ya, baru boleh tinggal di surga. Nah, menariknya buku ini, nggak lama semua ya, jadi bukunya cerita tentang satu-satu orang yang masuk ke bus itu, semuanya balik lagi ke bus. Semuanya naik kembali ke bus dan hanya satu yang bersedia tinggal di surga. It's a matter of choice. Itu pilihan. Tetapi yang menarik, ada satu cerita tentang satu ibu yang ternyata dia masuk surga, dosanya kecil sekali, yaitu tukang ngomel. Ya, menarik. Tapi karena dia saking seringnya ngomel, kritik, akhirnya dia mulai mengkutuk. Akhirnya dia masuk ke surga dengan cap tukang ngomel abadi. Dan dia pun di saat dia ke surga, dia ngomel, kok surga cuma begini? Kok surga katanya apa begini? Kok bukan begini? Jadi dia malah masuk ke surga pun akhirnya dia tetap ngomel dan dia balik ke bus. Saya jadi berefleksi, mungkin saya seperti itu. Sangat sulit buat kita untuk mengubah kebiasaan yang bahkan kecil kita ubah. Karena buat kita apa? Udah biasa. Nah, padahal di saat kita sudah diberikan identitas yang baru, kita harus melepaskan tuh hal-hal yang biasa, the bad habits itu, untuk menjadi seseorang yang dipenuhi dengan sesuatu yang baru. A good character. A good Christian character. Nah, jadi apa hubungannya dengan rotten apple kalau begitu? Kalau tadi kita belajar 3 hal yang bisa membentuk karakter Kristiani kita. Yang pertama, you are who you are who you love, you are who you do. Ya, itu membantu kita untuk enggak menjadi rotten apple. Bapak Ibu sekalian, apel ini kalau busuk seringkali nggak terlihat di luarnya. Di luarnya begitu mulus, begitu baik, tapi ternyata ada satu dot hitam. Biasanya isinya ulat. Dan di saat kita potong, di dalamnya ternyata busuk. Nah, sama seringkali kita membentuk identitas diri kita seperti luarnya saja.
Oh, lulusan STB. Oh, sekolah di STB. Oh, pintar berkhotbah. Oh, jadi worship leader. Oh, jadi singer. Aduh, baik sekali ya. Oh, kalem. Semuanya hanya seperti luarnya. Tetapi kita lupa untuk mengisi desire, mengisi diri kita dengan hal-hal yang dari Tuhan. Itulah yang mulai masuknya ulat di dalam hidup kita, dan itu membuat busuk. Sehingga nanti apapun yang keluar dari diri kita, naturnya di saat kita ada dalam tekanan dan sebagainya, itu bagaikan rotten apple. Menyakiti orang lain, membuat orang lain susah, mengakibatkan banyak masalah, ya. Jadi luarnya aja yang bagus, ternyata dalamnya bermasalah. Saya berharap kita semuanya diingatkan dari Kolose 3 ayat 1-17 ini untuk tidak menjadi rotten apple, menjadi apel-apel yang busuk. Tapi mari kita di tengah inkonsistensi kita nih, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita ini makhluk yang sangat inkonsisten. Kita punya Allah yang konsisten. Kita mungkin waktu pertama-tama sebulan atau 2 bulan pertama kita pembelajaran jarak jauh, PJJ, online learning, kita semangat. Tapi berapa lama sih kita bisa mempertahankan semangat itu? Waktu mulai kalian dipulangkan ke tempat kalian masing-masing, semangat tetap puji Tuhan, devotion pagi-pagi, berdoa, mau dibangunin nggak dibangunin, jam 6 bangun, tetap devotion, saat teduh. Berapa lama bertahan? Bagaimana kehidupan kerohanian kita saat ini? Kita adalah makhluk yang begitu inkonsisten. Tapi biarlah pagi hari ini saya mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan diri saya. Jangan jadi rotten apple, tapi mari kita tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita punya waktu untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan, supaya kita tetap bisa mengenal di identitas kita, memperbaiki yang tadi Paulus bilang, yang terus-menerus diperbaiki menjadi pribadi yang diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar pencipta kita. Selamat diperbaharui terus-menerus oleh Tuhan, selamat terkoneksi oleh Tuhan setiap saat, dan terus ingatkan kita bahwa apa yang kita pikirkan itu harus dipenuhi dalam hati kita, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang kudus bersama-sama dengan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang keluar, karakter Kristus itu terus terbentuk melalui diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, memang sangat tidak mudah ya Tuhan dalam ketidakkonsistenan hidup kami untuk terus diasah, dibentuk untuk menjadi murid-muridnya Tuhan, untuk menjadi anak-anaknya Tuhan yang semakin memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Peganglah tangan kami. Berjalanlah bersama kami, sehingga kami boleh menghidupi hari demi hari ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami, pakai kami, menjadi alat-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Tapi sebelumnya, biarlah bentuk kami ya Tuhan, untuk terus menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur ibadah kita hari ini telah selesai. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita semakin menjadi hamba-hamba yang setia dan menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.